Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan ngebahas nih perjalanan udah di jam berapa sekarang? Jam 11 ya. Jam 11 malam. Dan hari ini seperti analisa yang udah gue bagikan di awal hari tadi, dimana kita expect adanya potensi indikasi anomali gitu ya. Dan bener aja kalau kita perhatiin di sini sesi Asianya langsung lanjut ke atas. Dan HB daily di break, R1 daily di break ya. Kita ngelihat di sini dia menghampiri area week opening gap yang di tanggal 3 Februari. Again, week opening gap ini adalah bentuk dari sort of price magnet gitu ya. Walaupun nggak harus dikunjungi, tapi kalau kita perhatiin ini ada lihat nih. Yang di sini ini dikunjungi di sini ya kan. Ini juga dikunjungi ini semua. Jadi rata-rata semua harga dikunjungi gitu untuk di area new week opening gap. Makanya kalau gue selalu gue marking nih nextnya kemana nih. Kita ngeliat area di 2044 masih ada new week opening gap, kemudian 2049 sejalan dengan apa yang mau kita targetin ya. Ini di HB week kita lihat R1 weekly-nya dari 2041 2042 kayak gitu. Dan dari sekarang ini kita udah tanggal 27, artinya ini juga udah dimulai di penghujung bulan Februari. Makanya pergerakan yang saat ini terjadi merupakan juga pergerakan HSH monthly ya di Februari. Kalau kita perhatiin sebenarnya monthly itu opennya ada di mana? Ada di ini monthly opennya itu ada di 2039. Kalau kita ngelihat harga saat ini 2033, ini sebenarnya dekat banget dengan harga open monthly di Februari ya. Yang kita tunggu adalah kalau misalnya weekly ini dia lanjut ke atas, dengan artinya dia ngebreak R1 weekly-nya atau mungkin menuju lagi ke area pivot monthly, maka monthly ini akan closing biru. Yang dimana kalau monthly ini closing biru, dia akan sejalan dengan timing target quarter, dimana month-nya bulan Maret yaitu dia akan up. Tapi kalau kita ngelihat area high di bulan Maret itu high before-nya Februari itu 2065 ya. Jadi belum tentu dia akan langsung ke ATH gitu. Kalau gua ngelihatnya segitu sih. Jadi apakah dia langsung ke ATH? Kalau secara target quarter iya, betul memang target kita HB quarternya ada di atas ini ya kan di 2144 gitu, dengan R1 quarter ada di 2163. Tapi kalau kita ngelihat monthly-nya paling enggak dia akan kunjungi area atas break HB-nya dulu 2065. 2065 ini juga bisa jadi mungkin area sekitar 2070-an. Ya kan itu yang akan mungkin menjadi potensi area R1 monthly-nya kayak gitu. Tapi in the meantime kita akan tetap fokus ke area weekly-nya dulu ya. Karena kalau kita ngelihat di sini memang saat ini yang lebih kecenderungan dikejar di hari saat ini ya, di hari Selasa ini adalah R1 week yang akan dibobol kayak gitu. Dengan sekarang posisinya daily sudah anomali up, maka kalau kita perhatikan kecenderungan untuk daily closing di atas pivot daily itu besar. Kalau misalnya kalian belum mengetahui bagaimana sih karakter market ketika terjadi anomali, kalian bisa tonton di video gua yang ini, yang nomor 2. Ini kita ngomongin apa sih yang disebut anomali, kemudian mitigasinya gimana, cara kalian melihat karakter marketnya gimana, itu juga kalian bisa pelajari di video ini ya. Mampir ke playlist gua yang ini. Oke. Saat ini lihat goldnya masih turun-turun ke bawah. Kalau kita ngelihat sih USA memang dia sebegitu open dia udah langsung ada di atas ya gitu. Makanya di sini dia area kejar bawah. Dan kalau kita perhatiin juga di sini area dari sisi pergerakan hari ini daily masih ada utang low-nya. Jadi mungkin gue ngelihat ada potensi Asia low itu di break ya kan, di sweep. Mungkin dia bisa mampir ke area di sini. Baru kemudian dia mantul lagi kalau tutup di atas 31. Nanti di timingnya USA gitu. Oke, timing USA kan belum nih. Sambil kita nunggu area Eropa masih sampai jam 12 malam nanti ya kan. Mungkin 1 jam terakhir ini akan lumayan lebih kencang volumenya karena udah menuju penutupan Eropa. Tapi
ekspektasi gue sih hari ini harga akan closing di atas, dekat-dekat di atas pivot daily lah, kayak gitu, pivot daily. Kalau kita open kan di sini opennya juga 2030 ya, jadi mungkin dia akan close di atas pivot daily. Mau itu banyak mau itu dikit, yang akan menjadi mungkin besok hukum jika daily-nya up kayak gitu. Tapi kalau kita coba disimulasikan daily, oke, kita bisa ngelihat sekarang posisi HB daily ada di atas, oke. Jadi kita bisa ngelihat HB daily akan ada di sini ya. Ini sejalan nih dengan area New Week opening gap-nya. Kemudian R1-nya dengan posisi yang sekarang itu mungkin ada di besok ya, itu ada di 2036 gitu. Nah, ini lucu. Aduh, baru gini udah ngeliat lucu lagi nih. Kemudian pivot daily-nya ada di 2033. S1 daily-nya ada di mana nih S1 daily nih? Bukan. S1 daily ada di sini, ada di 2027. Ini estimasi ya guys. Kemudian LB daily-nya kita masih ngeliat, tapi mungkin potensi ada di bawah di low Asia atau mungkin sedikit di area di sini gitu. Gitu. Kalau kita ngeliat sekarang sih posisinya mungkin kayak begini ya. Mungkin posisinya kayak gini. Dimana kayak begini pun posisi akan besok kembali lagi R1 daily-nya ya kan. Jadi di sini ya kayaknya menurut gue sih sampai hari Kamis tuh bisa bolak-balik doang deh. Ya, karena belum target weekly kan. Atau mungkin ya itu sih menurut gue bisa jadi memang weekly ini diulur-ulur karena memang udah buang waktu aja sebelum dia ngejar. Tapi kalau misalnya ada potensi besok dia akan kejar atas kemudian dia tutup di bawah, menurut gue juga oke. Kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti 2056 ya yang ini menjadi perkiraan kita. Kalau misalnya monthly-nya closing di bawah, artinya busurnya akan ke atas gitu. Karena kalau kita perhatiin tadi HB monthly kita ada 2065 ya. Nih HB monthly kita ada 2065. Artinya busur sampai ke 2056 juga itu bisa menjadi valid kayak gitu kenaikan itu. Jadi kita tetap akan pantau sisa 2 hari lagi ini. Ya 2 hari lagi ini, Rabu dan Kamis, untuk melihat kira-kira nanti weekly akan closing di mana. Kayak gitu sih. Tapi kalau kita ngelihat sekarang dengan posisinya sekarang, kita bisa perkirakan tergantung nanti closingnya di mana dia. 2056 menurut gua mau bagaimanapun kondisinya bisa tetap dijalanin sih. Gitu, bisa tetap terjadi dijangkau karena itu memang udah dikit, targetnya udah dikit ke atas. Tergantung nanti posisi monthly closing di mana gitu. Kalau misalnya dia closingnya up, berarti akan ke bawah, dia akan naik kayak gitu. Oke. Dari posisi sekarang area-area yang masih dikunjungi tetap sama menurut gua. Tetap pantau aja, jangan FOMO untuk setiap kalian gitu ya. Besok kita update lagi di Telegram untuk pergerakannya. Tapi untuk news sendiri kita ngelihat di sini durable goods ini dia menurun ya. Jadi minus, kemudian jadi merah relatif hari ini newsnya jelek buat DXY. Di sini juga ini aja cuma komposit ini, tapi ini juga bukan high impact. Consumer confidence juga menurun, artinya daya beli masyarakat menurun juga kayak gitu. Dan sekilas kalau kita ngelihat di DXY di sini kita ngelihat posisi hukum jikanya up, tapi dia enggak, masih dia posisi tetap probably mungkin kalau lihat kayak gini ya. Ini kan ada di sini. Apakah dia akan lanjut naik lagi? Ini sih dia udah break ya. Di sini kalau kita perhatiin sesi US-nya dia lompat naik gitu. Bisa jadi ada potensi begini, dia balik begini, dia akan gini lagi sebelum dia mungkin turun lagi gitu. Kalau saat ini sih memang kita ngelihat DXY ini ada di area support ya. Ini area support yang udah gue marking juga. Ini juga lumayan area support yang cukup kuat selama beberapa pekan yang lalu gitu. Area-area sini support kuat. Mungkin dia akan pantul dulu karena ini udah berapa hari turun merah. Mungkin dia akan ambil liquidity yang atas dulu lagi kayak gitu sih ya. Oke. Untuk euro sendiri juga masih naik. Kalau gue sih ngelihatnya euro ini punya kecenderungan untuk kasih tunjuk ya, buka jalan kira-kira ini market lagi mau kemana gitu. Karena euro paling lambat gerakannya, maka dia biasa jadi leading kalau pandangan gue beberapa belakangan ini gitu. Euro tuh suka buka jalan duluan, baru nanti diikutin mungkin GU atau enggak gold gitu sih. Oke, jadi sekian aja buat kalian yang belum paham gimana cara belajar Koptah.
kalian bisa mampir lagi ke playlist gue yang ini. Feel free untuk baca, nontonin. Di sini ada cara pasangnya juga. Di sini ada 2 video yang khusus juga. Kalian bisa mampir ke sini, kalian klik join di sini di profile gue, atau nggak mampir aja ke video description di bawah. Di sana ada tombol untuk join jadi membership. Join aja yang level 2, hanya 40.000 per bulan. Oke? Dari situ kita bisa belajar bareng-bareng. Telegram juga kalian bisa klik di bawah. Jangan search Telegramnya, tapi klik yang ada di bio gua, karena itulah yang official. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga komen gimana perjalanan trading kalian hari ini. See you di video selanjutnya. Bye bye.